semuanya terkait dengan investasi. Dan kalau yang salah satu bukunya yang terkait dengan investasi properti itu judulnya Bangun Kekayaan Investasi Properti dari Gramedia ya. Strategi rahasia membeli properti berapapun usia dan pendapatan Anda, itu kalau salah tahun 2015. Nah, karena memang Om Ray ini sepengenal saya sejak SMA dulu memang sudah main yang namanya investasi, dan instrumen investasinya sangat variatif dan sangat banyak ya. Sangat variatif, sangat banyak. Lalu nah itu udah datang tuh Om Ryan tuh. Halo Om Ryan. Nanti sebentar ya Om ya. Aku invite sebentar lagi. Nah, sampai dengan Pak Jokowi Widodo itu memberikan penghargaan kepada Om Ryan sebagai tokoh inspiratif pasar modal Indonesia tahun 2017. Jadi nggak salah dan sangat-sangat asik dan sangat-sangat benar kalau hari ini saya pengen invite Om Ryan Filbert. Dan hari ini kita akan topiknya ya masih seputar investasi properti. Nah, karena gini, banyak orang yang memiliki keinginan untuk investasi properti, pertimbangannya karena aman dan memberikan keuntungan. Ini dua kombinasi yang luar biasa lah, sehingga kita nggak bisa nolak lah. Sebagai investor tuh kalau ditawari aman dan menguntungkan pasti mau kan gitu ya. Nah, tapi di sisi lain banyak juga dari kita oke, Pak Denny, oke, Mas Aditoha, Trainer Properti, Makmur, Sias, Abad Rekan. Sambil nunggu dari Om Ryan. Bentar, saya cek. Halo, jelas. Oke, thank you Pak Ebron. Buat teman-teman yang mau tanya boleh disiapin pertanyaannya. Ya. Disiapin pertanyaan, dicatat, karena ini orang luar biasa banget nih. Pokoknya Om Ryan ini luar biasa banget. Kapan lagi kita bisa ngundang inspirator investasi nomor 1 se-Indonesia di tempat kita. Halo, jual, sewa, beli rumah. Dan Om Rian. Yes, aku add lagi Om Rian. Dan masih bersama Regina Realty, agen properti terbaik ya. Halo Om Ryan. Halo Om. Iya. Mantap. Siap. Thank you loh, ini udah diundang nih. Om Aryo. Aku yang thank you. Om. Sudah bersedia aku undang Om. Ya, sama-sama. Oke Om, hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang investasi properti ya Om ya. Ya. Om, tadi aku sedikit menjelaskan kepada audiens bahwasanya Om Ryan ini sudah bermain investasi sejak SMA ya Om ya. Nggak salah ya Om ya? Ya, 18 tahun lah, jadi transisi SMA lah menuju kuliah. Luar biasa. Jadi dari hampir lulus SMA langsung ke itu ya? Iya, Sebelum jadi lulus udah main itu ya? Iya, mulai berkenalan itu sebenarnya transisi ketika pas-pasan kan kalau sudah mau lulus itu kan udah mulai nggak ada kegiatan. Mulai menuju ke kampus tuh sebenarnya kampusnya saya nggak suka Om, yaitu kampusnya seni rupa dan desain. Wow. Seni rupa ya, orang kita ini IPA mentok, juara umum IPA ya kan, suruh masuknya seni rupa kan jauh sekali. Nah jadi sebenarnya ngisi waktu tuh dagang, tambah masuk kuliah, tambah tahu bahwa ini salah jurusan. Mulai dapat uang, yang paling repot nih kalau orang udah mulai dapat uang kan mau dikemanain. Nah, jadi mulailah kenal investasi di situ. Oh ya, instrumennya banyak banget ya Om yang biasa Om Ryan jalanin. Kalau lihat bukunya kan ada saham, ada forex, ada macam-macam tuh.
ada Ya, buku properti juga kan? betul. Jadi sebenarnya saya ini adalah petualang investasi lah. Karena Wow. saya selalu mencari, kan sebenarnya dasarnya gini, orang Hmm. itu bisa jadi kaya karena apa? Itu kan Mm-mm. pertanyaan yang paling dasar. Oh, ternyata Betul. dia mulai dari saham. Oh, Mm-mm. ternyata dia mulai dari properti. Oh, ternyata dia mulai dari bisnis. Oh, ternyata Oke. dia mulai dari emas. Nah, saya berusaha untuk melakukan pembuktian terbalik lah dari apa sih yang Mm-mm. mereka lakukan dan apakah benar bahwa yang dibeli itu bisa membuat jadi kaya. Ya, Betul. tentunya kita pasti tahu lah. Salah satunya tentu adalah praktekin, saya cobain. Wow. Gitu loh. Wow. Mantap, mantap. Om, nah karena Hmm, ini saya ingin memperkenalkan juga nih Om, dari kami kan dari Regina Adalti, kita Mama Agent ya, Property nih Om. Nah, jadi ya, kita pengen banyak tahu nih pandangan Om Rian Filbert yang insya ya. Allah bisa bermanfaat buat kami juga mengenai Ya. investasi, termasuk mungkin perbandingan dengan investasi yang tempat lain gitu kan, dan khususnya sih investasi properti ya Om ya. Mm-mm. Nah, buat teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaan, boleh nanti di kolom komentar, silakan ditanyain aja dulu. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman nih Om, aku punya pertanyaan yang agak sedikit ini nih Om. Eh, beli Oh, itu. rumah, beli rumah untuk ditinggali atau investasi properti Om, untuk pertama kali. Baik. Ya, ini pengalaman saya juga mau sharing ya. Ini jarang banget nih saya dapat kesempatan sharing lebih kepada properti. Jadi saya senang dan semangat. Jadi Siap. rata-rata pemahaman saja karena mungkin kita dapat keyakinan dari keluarga kita juga ada petuah dari orang tua kita. Itu buat suatu hal yang bukannya salah, itu adalah suatu hal yang benar. Tapi kadang-kadang kita memilikinya dengan cara yang salah. Hmm. Jadi tidak akan pernah ada kata salah dengan membeli properti. Nah, kalaupun Hmm. kita membeli properti pertama untuk kita tinggali, tapi dengan cara berhutang yang salah, misal ya ada yang penghasilannya Hmm. nggak cukup. Nah, oh iya, nah itu berujung dengan kalau rencananya bagus, lanjut. Biasanya begitu. Nah, itu yang Betul. membuat mereka pada akhirnya merasa dirugikan. Nah, jadi Hmm. kalau saya dari pengalaman hidup saya dulu Om ya, kalau saya cerita ya, saya dulu itu di Boleh. 2009 2010 itu saya itu high leverage. Jadi properti dan High bisnis segala leverage, macam oke. itu saya hutang bank itu hampir sebulan 200 jutaan. Wow, Jadi iya ngeri. 2009 itu usia saya eh, mostly dari ngutang properti dengan high leverage. Aduh, Oke. itu benar-benar tidak enak dan mungkin Mm-mm. saya bilang saya beruntung pada hari itu karena kan kita tahu ya sampai 2013 kenaikan harga properti aman ya, naik ya. Mm-mm. Naik Andaikan terus. itu terjadi 2013 ke 2018, mati saya hari itu. Iya, iya, Karena iya, kan iya, iya. beda trennya ya. Jadi Beda tren, kalau betul. pertama saya akhirnya berusaha untuk mengencourage untuk teman-teman. Pertama, kalau teman-teman mau membeli properti, masalah adalah mau ditinggali atau mau diinvestasikan, itu Hmm. sebenarnya terserah. Tapi Terserah. pastikan dimilikinya tolong jangan dengan cara yang nekat. Keuangan yang dipas-pasin, ini yang penting. Yang kedua, dari saya coba belajar dengan berbeda dengan saham. Yang kedua Hmm. adalah properti ini sebenarnya paling bagus dijadiin kuda tunggangan. Untuk apa? Mhm. Kuda tunggangan untuk investasi. Jadi kalau Oke. yang menurut saya yang lebih seru, kalau properti pertama itu jangan ditinggali, tapi dijadiin Oke. tunggangan untuk investasi. Oke. Siap, siap. Iya, jadi pertama kali invest dulu, biar dia mendapatkan recurring income, Oke. disewakan, dikaryakan, masuk uang. Oke. Nah, di sini nih mulai terasa ringan. Nah, kira-kira Oke. gitu kalau jawabannya. Oke. Jadi kesimpulannya kalau buat Om Rian, sarannya lah ya,
daripada uangnya nanti ambles buat beli properti yang cuma ditinggali, ya kan? Mending diinvestasikan dulu, beli properti untuk investasi, hasilnya nanti bisa buat beli rumah yang untuk ditinggali. Walaupun itu Bisa tetap seperti itu. masing-masing, ya masing-masing kita punya pertimbangan sendiri-sendiri gitu ya, Om. Dan kata kunci yang aku senang nih tadi ini nih, pastikan dengan cara yang benar, cara yang tepat gitu ya, Om ya. Jangan sampai kita asal ya nipu-nipu, itu janganlah ya. Maksudnya otak-atik rekening gitu kan, biasanya kayak gitu. Jangan sampai kita yang seperti itu kan, kurang lebih gitu ya. Oke, Om. Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain nih, ada pertanyaan lagi nih, Om. Sebagai praktisi investasi seperti ini, Om, sebagai praktisi investasi yang berbagai instrumen investasi nih, Om Ryan, semenarik apakah sih sebenarnya investasi properti dibanding dengan investasi yang lain? Investasi properti itu menariknya pertama ya, kita tahu bahwa yang namanya tanah terbatas, sehingga secara logik awalnya sudah pasti ini akan terjadi permintaan yang tinggi dengan sesuatu yang terbatas, sehingga pasti permintaan tinggi sesuatu yang terbatas, unsur kelangkaan pasti akan mengalami kenaikan. Oke, scarcity ya. Oke, nah yang kedua adalah properti itu tidak bisa dimiliki pintunya doang, artinya dia harus beli satu blok. Ya kalau misalnya rumah ya rumah, tanah ya tanah. Nggak bisa, saya cicil ya, sama seperti nabung saham, saya mulai dari satu lot saja. Bahkan kalau di luar negeri, kita sudah bisa hanya membeli satu lembar saham saja, gitu. Itu bisa kita cicil. Ternyata, properti itu adalah kendaraan orang kaya. Kendaraan orang kaya. Contoh, kita bicara mengenai McDonald. Kita udah tahu bahwa McDonald itu orang bilang dagangnya ayam. Kalau Anda cek ke Tokopedia, ke Wikipedia, Anda akan lihat di sana itu dia katakan bahwa dia ini ada seorang investor properti. Banyak hal yang kita tahu bahwa permainan orang kaya itu adalah ya kembali dengan parkirnya di properti. Jadi saya mau cerita, dalam saya mengklasifikasikan aset dalam hidup saya dan investasi, saya bagi menjadi 3 kuadran, Om. Kuadran pertama, kuadran pertama itu disebut dengan money booster. Money booster itu yang bisa kita investasikan, yang bisa kita mulai dengan RP0. Misal kita jualan barang, itu bisa dimulai dari RP0. Kalau di saham, di capital market bisa nggak? Bisa, tapi tidak bisa RP0, tapi dengan nominal yang kecil ataupun nyicil. Saya beli saham A 1 lot sebulan sekali, bisa. Itu berarti dimulai kecil. Kenapa disebut money booster? Karena semua profitnya kencang-kencang. Iya dong, jualan barang kalau RP0 berarti kan profitnya unlimited dong. Iya kan? Betul. Kalau saya beli saham kecil-kecil tapi tiba-tiba terbang ke langit ke-10, itu tiba-tiba naik 10 kali lipat, modal kecil untungnya gede. Berarti ini disebut dengan money booster. Jadi cocoknya money booster itu berdekatan dengan orang-orang yang memang punya active income belum besar. Nah, ini disebut dengan kuadran 1 money booster. Kuadran kedua itu namanya adalah protect your profit. Protect your profit, Nah, protect your profit ini sebenarnya adalah biasanya kesalahan orang ini datangnya dari sini nih. Dia tiba-tiba punya penghasilan, dia tidak berani masuk ke money booster karena dianggap berbahaya. Ya dong, ngomong saham kan bahaya. Apalagi dengar kata forex itu lebih merinding. Nabung, ini kan sesuatu yang memiliki fixed income ataupun sudah ada recurring-nya, misalnya yang namanya deposito kan pasti setiap bulan ada. Itu uangnya berkembang langsung diamankan. Jadi kalau teman-teman mau memainkan kuadran 1 dan 2, itu adalah keuntungan kuadran 1 pindahkan ke kuadran 2. Mulai lagi kuadran 1-nya. Nah, sekarang saya mau cerita nih. Kuadran 3 itu saya selalu bilang namanya adalah mainan orang kaya. You name it siapa? Iya, you name it. Properti yang produktif. Yang kedua nih ya, yang kedua namanya adalah business acquisition.
Business acquisition. Yes. Oke. Yang ketiga namanya adalah hedging. Hedging. Betul. Oke. Jadi ketika ditanyakan yang namanya property investment itu adalah kuadran ketiga yang mainan pasti orang kaya pasti punya, you name it, siapa yang nggak punya properti. Jadi Yes. Anda sebenarnya ketika Anda sudah bisa nyemplung di properti itu sebenarnya sudah setengah kaki Anda kaya. Di model-model Om Aryo ini sudah setengah. Iya. Wah, mantap banget ya. 3 kuadran, money booster, protect your profit, dan mainan orang kaya. Wah, luar biasa. Creating wealth. Apa? Bahasa Creating kerennya creating iya, wealth. Siap. Iya. Ini aku catat loh, Om. Oh, siap. Ini penting, ini harus dicatat nih, Om. Oke, Om, aku mau manjat sedikit ke atas. Ada beberapa Oke. pertanyaan. Join ya. Sorry, dari atas sendiri. Oh, maaf, panjatnya tinggi banget nih. Oke. Sebentar, oh ini aku ketemu tadi Mbak Ulfa. Sebentar, Maria Ulfa. Ya, wait, sebentar aja. Untuk saat ini investasi properti jenis apa, Pak? Landed house, apartemen. Kalau misalnya invest rumah kos, bagus atau tidak, dari Mbak Ulfa? Baik. Nah, Oke. jadi saya sudah tidak bisa lagi diobral janji gitu ya. Oke. Tapi saya lebih bagaimana caranya melihat visibility study. Wah, investor kok ruwet amat. Tapi harus gini. Saya Tapi selalu aku bicara. Oke, gitu ya. Oke, ya. Jadi saya selalu bermain dengan yield. Saya selalu bermain dengan yield. Oke. Jadi misal umpama gini, saya misalnya ditawari sebuah apartemen. Baik, sebentar ya. Saya akan coba studi kasus mengenai penyerapan pemakaian apartemen ini. Kalaupun dia ternyata baru mau dibangun sekalipun, saya juga akan cari di sekitarnya. Kenapa? Karena kalau yield itu kan ketika disewakan, berarti secara langsung itu sudah dipakai dan juga diinvestasikan. Yang beli berinvestasi, yang pakai itu cuma 2, pakai sendiri atau dia nyewa dari orang lain. Betul. Nah, sewa ini kan menghasilkan nilai rental fee kan. Nah, tinggal saya bandingkan dengan harga barangnya dibandingkan tanah itu biasanya sekitar 1% atau 2%. Itu sudah oke. Kalau yang namanya tempat tinggal, landed house itu 3-5%. Ini just my experience ya, 3-5%. Yang namanya apartemen itu adalah di antara 7-10%. Kalau ruko itu 6-9. Lalu kalau bicara mengenai yang namanya kios itu di atas 9%. Nah, kalau kos-kosan ini dia berbanding kurang lebih seperti apartemen tapi kumpulan. Jadi satu tempat punya kita jadi buat usaha juga itu antara 8-10% per tahun. Jadi bila saya tiba-tiba ditawari sebuah katakanlah tempat kos, saya akan tanya kira-kira bersihnya berapa? Oh, bersihnya 80 juta, potong total jenderal sampai selesai 1 tahun. Oh, 80 juta. Kamu mau jual berapa? Oh, saya mau jual 5 miliar, Pak. Wah, ini jauh. Jauh, ya. Nah, kalau jauh begini, kemungkinan besar bukan harga sewanya yang kemurahan, tapi karena mau dijual lebih mahal juga orang nggak mau terima. Yang kemungkinan besar overpricing terhadap harga unitnya. Nah, jadi saya berusaha selalu mengimbangi ini. Ya, plus minus sih ada. Pak, ada rumah loh 2,75 ya, 2,75% ya, mirip 3%. Saya menjadi orang yang objektif. Karena kalau kita tiba-tiba lihat dengan yang namanya NJOP, wah repot. Nah ini NJOP, dijual di harga NJOP, kadang berantem. Padahal hari ini banyak yang dibawa NJOP. Banyak, ketika kita bawa ke notaris, NJOP nggak boleh NJOP, harus di atas NJOP. Karena notaris, Pak, nanti kita urusan sama pajak loh, Pak. Naikin bagaimana?
Sekarang dibelinya di bawah NJOP dinaikin, Betul. saya bilang. Yang bener aja lu gitu. Nah itu kayak. Nah itu ada tipsnya. Nah sama juga ketika kita berbicara dengan yang primary listing, kita tinggal tengok sebelahnya, itu kita bisa dapat kisarannya yang lebih objektif. Jadi ya, kalau apapun unit yang Anda mau beli, properti yang Anda mau beli, selalu berpikir adalah bagaimana utilitasnya, yaitu rentalnya atau yield view-nya, kira-kira Oke. seperti itu. Rental. Yes. Yield-nya Iya. yang penting ya. Iya. Oke, lanjut ya Om ya. Ya, Ada pertanyaan lagi. Bang RF ini kalau ngomong terlalu mendominasi. aduh maaf, Aduh. maaf, Ada yang komen gitu Om. maafkan aku. Ardo Gerado, banyak hidden cost. Apa ya maksudnya ya? Iya sih. Hidden cost. Iya, iya juga. Ini biasanya terjadi karena pemula. Dia Betul, tiba-tiba kena lagi, loh kok saya kena pajak lagi lah, ya pasti kena. Betul. Ada lagi Betul. hidden cost-nya, tiba-tiba harus bayar PBB, ada lagi harus bayar maintenance, ada lagi harus bayar biaya perbaikan lah, iya pasti. Itu itu udah harus, best practice pengalaman. harus Gitu. dihitung dulu lah ya sebelum kita Betul. akuisisi ya kan. Oke, dari Betul. Sydney The Real, bagaimana Yes. jika dananya terbatas, KPR saja, suku bunga naik terus di tengah kondisi sekarang? Nah, oke. Ini ada tipsnya. Jadi gini, saya ini kadang ke dalam vlog saya suka dimaki-maki orang, katanya, ini orang anti hutang. Bukan anti hutang. Saya lebih baik nakutin kamu, jadi berpikir bahwa hutang itu ada bahayanya, jangan kerasanya seperti motivasi. Enak sekali dibantu bank, enak aja. Nggak bisa gitu. Nah gini, ini bagus, karena dia bilang bahwa yang namanya bunga bank naik terus. Gampang. Kalau Anda nggak mau bunga bank naik terus, ambil KPR syariah. Oke. KPR syariah kan sampai selesai. Tapi nanti dibilang gini, loh Ryan, KPR syariah itu lebih tinggi lah. Iya, katanya mau bebas fluktuasi. Saya beberapa kali sakit hati karena saya bukan jadi terlambat bayar karena ada minimum saldo mengendap yang saya tidak perhitungkan, saya setor pas itu terkena tidak bisa ditarik. Saya dikenakan biaya denda yang mengesalkan. Saya pengen tonjok aja tuh. Gitu. Iya. Siap. Lagi ya Om, dari peserta nih, dari ini. Hal yang harus diperhatikan jika kita investasi properti di luar jangkauan kita. Baik. Beli properti di luar kota maksudnya. Ya, kalau properti di luar jangkauan, biasanya yang paling krusial adalah bicara beli tanah. Ini riskan sekali kalau Anda sampai tidak tahu tempatnya, benar-benar beli di awang-awang. Jadi kalau tanah itu bisa saja Anda, tanahnya bagus, ternyata Anda punya diuruk di paling atas, tanah yang lain di bawah. Nanti Anda pusing sendiri gitu ya. Itu hati-hati kalau langsung tanah. Tapi kalau berbicara mengenai yang namanya properti yang sudah jadi, itu seperti yang saya bilang deh. Anda coba main dengan yang namanya utility-nya, yaitu kalau disewain berapa sih tetangga. Dari situ Anda tahu, kalau sewanya mahal, money is fungible, mengalir ke tempat yang menyenangkan. Jadi Anda dengan cara, kalau disewa berapa? Kalau nanti saya investasi, kamu bisa sewain enggak? Makanya emang harus punya orang yang dipercaya. Misalnya ya kayak agent properti ini adalah suatu perpanjangan tangan yang saya kira mewakili kita menjadi mata dan kepala kita. Apalagi sudah ada sertifikasi untuk keagenan properti loh ya. Dalam Arebi ini penting sekali untuk kita. Iya, itu membuat kode etik dalam memasarkan properti itu benar-benar serving the client. Gitu. Yes. Mantap. Lanjut lagi. Siap. Yes. Salam. Siap. Fuadi Yahya, saya punya rumah KPR dan saya punya rumah dinas. Lebih baik diapain Mas Rian? Paling enak
kalau di KPR itu disewakan sehingga bayar KPR-nya itu lebih rendah sehingga kita terbantu. Jadi itu sudah separuh strategi passive income. Seiring dengan uang kita lebih banyak, kita bisa pelunasan dipercepat, maka kan ketika pelunasan percepat terjadi, hasil daripada rentalnya itu menjadi income bagi kita. Nah, itu baru yang namanya punya peternakan uang. Gitu. Kan punya rumah dinas, selama masih kerja berarti kan masih boleh ditinggali dong. Ini berarti asik ini, seru. Gitu. Bisa passive income itu kalau gitu. Betul. Siap. Ini dari Pak Hebron. Investasi mana yang cocok, properti atau saham? Mana yang lebih baik? Waduh, jebakan. Baik, Oke, gini. Saya adalah ini makanya kadang-kadang yang begini nih begitu saya jawab berusaha untuk menjembatani malah saya kok netral ya nggak boleh, justru kalau lebih berat sebelah itu namanya juga bukan seorang edukator juga. Jadi gini. Betul. Saya cerita gini bahwa kita ini harus belajar dari pemetaan krisis. Kalau kita mau belajar dari pemetaan krisis, Anda akan melihat 98, Anda akan melihat 2008. Juga, tapi ya kita sudah mengalami diskon yang besar. Diskon yang besar satu, saham sudah yang nawarin properti yang terdiskon. Dibanding saya nanya 1 tahun setengah yang lalu, hari ini sudah banyak yang nawarin saya harganya variatif. Kalau sudah di atas 3 miliar, ini diskonnya mulai besar, 30%. Yang kecil-kecil nih, yang 500 jutaan, ini sudah mulai terdiskon sekitar 10-15%. Jadi, yang harus Anda perhatikan, ketika market recovery memiliki properti itu, Anda memiliki aset yang nyata dan berdiri kokoh. Dan ini suatu hal yang bagus. Tapi kalau Anda berbicara saham, ya berbeda. Risk appetite atau risk profile Anda nggak sama. Yang namanya saham itu kecil itu enak, begitu besar makin besar Anda harus siap untuk harus Anda lakukan. Pertama, mendiversifikasi portofolio Anda. Yang kedua, Anda harus tahu bahwa properti itu adalah ketika dia selesai dari krisisnya itu akan recovery, maka properti akan naik mengikuti sektor real. Sebelum daripada sektor real itu naik, itu capital market akan duluan. Karena capital market itu berisi orang-orang yang punya pandangan berbentuk harapan. Gitu. Jadi, semua ini akan picking up. Dalam kondisi hari ini, kalau Anda punya uang, pastikan Anda jangan memegang terlalu banyak cash saja, tapi selalu investasi dengan sudut pandang mana cash flow-nya. Anda investasi saham, cari yang selalu memberikan dividen. Anda mau investasi properti, cari yang bisa menghasilkan cash flow. Berapa rentalnya? Kamu cariin penyewanya nggak? Kalau kamu over, boleh nggak? Yang di dalam itu semua yang sewa masih pindah ke saya. Kepemilikan boleh pindah. Ataupun dibalik. Oh yaudah deh, itu banyak strategi lah. Ya udah kalau kamu memang perlu jual properti sebagian harganya, nanti kenaikannya saya yang jual kepada pihak lain. Itu udah jadi kayak broker. Tapi itu strategi yang tidak dalam sudut pandang investor. Tapi kalau mau investor, ya back to basic aja. Perhatikan cash flow. Gitu. Oke, ini kata kuncinya bagus banget nih. Pastikan jangan pegang uang terlalu. Oke, lanjut lagi nih Om. Dari Arifenela Putra. Ya, Mas Arif. Apakah kos-kos di masa depan akan tetap menjadi primadona? Karena melihat kondisi saat ini akan serba online, di mana kerja, sekolah online dilakukan di rumah. Kos-kosan. Jadi sebenarnya gini, bahwa semua hal yang berbasis kos-kosan itu kan bagian separuh-separuh ada bisnisnya juga ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau nanti Anda misalnya punya kos-kosan, Anda harus peka zaman. Jangan isinya cuma yang namanya ada kulkas, ada water heater, itu sudah lagu lama. Tapi bikin kos-kosan itu yang memang satu, itu ada tempatnya untuk high speed internet access ya. Di bawah itu ada co-working space-nya. Itu nanti siapkan juga di bawah. Itu jadi hub. Jadi bukan hanya sekedar kos-kosan biasa, tapi ini kos-kosan luar biasa. Kenapa? Karena sudah mentransformasi dengan gaya yang zaman now.
Kalau ngekos di sini dapat apa? Dapat ACI itu kan dari 30 tahun yang lalu udah jadi Udah nilai dapat, tambah ya. 30 tahun yang lalu. Hari ini beda. Betul. Oh, ini Betul. high speed internet access loh. Ini setiap hari disemprot untuk biar tidak terkena penyakit, kita langsung disinfektan. Itu namanya Disinfektan. jadi kos-kosan akan selalu menarik, dan kalau Anda mau mendiversifikasi ya jangan Anda ngambil satu tempat kos, tapi ada apa? Ambilnya 10 apartemen, kan sama aja. Satu apartemen ada di Bekasi, satu apartemen di Pondok Indah, satu apartemen Jakarta Selatan. Sebenarnya kan kos-kosan juga, tapi pintunya berbeda-beda di banyak tempat gitu kan. Itu bagaimana Anda melakukan view lah sebenarnya. Siap-siap. Jadi peka zaman nih, kata kuncinya peka zaman. Ya, mantap, harus banyak fiturnya juga yang kira-kira memang dibutuhkan oleh orang-orang yang belakangan zaman now. Ya, zaman now. Ya. Dari Kips gimana nih? Kips. Gimana strategi sebelum dan sesudah membeli properti apartemen? Oh, kalau apartemen itu pertama kan adalah rumah di awang-awang gitu ya. Jadi artinya kita pastinya ya. Kalau setelahnya adalah pastikan kalau Anda kalau Anda cuma tinggal tidur saja, biarkan dia diam, itu sebenarnya sedang terjadi depresiasi. Jadi pastikan si apartemen ini dipakai atau disuruh kerja. Disuruh kerjanya apa? Ya harus disewain. Kalau enggak, Anda akan hancur, satu dengan depresiasi bangunan. Yang kedua adalah Anda akan repot dengan biaya maintenance bulanan yang harus dibayar. Betul. Ya. Itu. Oke, itu yang penting lah kalau before dan afternya. Oke, siap. Lanjut lagi Om dari Johannes Chan. Menurut Mas Trian, kalau investasi properti sedikit demi sedikit dengan menyisipkan seperti saham di apps seperti ini ada di Properly Lot mungkin ya, atau yang lainnya gimana? Baik, nah ini dia. Ini model seperti ini kan adalah suatu model baru ya, yang disebut dengan kalau dalam bahasa keren namanya fractional ownership lah. Tapi kita harus perhatikan ada beberapa. Satu, ada bisnis model yang bukan propertinya yang di-share kepada kita, tapi adalah hak huninya, di mana si properti tersebut disewakan, diapain, sehingga kita dengan membeli hak huninya itu kita mendapatkan persentase. Ya, kuatannya adalah membeli secara langsung. Cuma yang masalahnya itu adalah membeli secara langsung berbicara dengan besaran nominal uangnya. Betul. Oleh karena itulah kenapa kalau tadi ngikutin dari awal yang namanya property investment itu bagiannya kuadran 3, yaitu kuadran creating wealth, mainan orang kaya. Karena apa? Nggak bisa dibeli per 2 petak depan ya, dibeli dulu ngangsur. Nanti petak belakang sama pagar belakang nggak bisa. Gitu. Jadi pertama bisa ke sana, tapi kalau misalnya mau yang cukup kuat dan sudah diregulasi, bisa beli properti yang produktif, bentuknya adalah mall. Itu sudah ada. Kalau di luar negeri sudah populer, namanya adalah REITs, Real Estate Investment Trust. Di Singapura itu sudah ngetren sekali, dan beberapa grup besar di Indonesia itu REITs kan di Singapura itu sebenarnya adalah property investment secara fractional gitu. Oke. Kalau sama crowdfunding itu bedanya gimana Om? Dire sama fractional ini ownership. Baik, semua ini sebenarnya ujung-ujungnya namanya crowdfunding. Bisnis apapun pasti dasarnya crowdfunding. Funding dari perpetat. Saya punya saham perusahaan besar, saya mau jual 30%. 30% di crowdfunding rame-rame. Nah, sebenarnya prinsip dasar semua bisnis adalah crowdfunding. Nah, yang menjadi pembedanya adalah crowdfundingnya ini dasar hukumnya di mananya. Di crowdfunding bisnisnya, di crowdfunding asetnya, di crowdfunding ini lagi seru, lagi ada yang namanya crowdfunding insurance. Wah, lebih seru lagi. Ya, seru. Jadi semua crowdfunding, tapi Anda harus tahu dulu kalau di crowdfunding
posisi kekuatan legal Anda di mana. Oke. Karena kalau misalnya meng-crowdfunding ternyata posisi Anda menjadi lemah, ya jadi lemah gitu. Tapi itu ya trade off ya. Sesuatu bisa diketeng, bisa lebih murah dapat, pasti akan ada trade off-nya. Mungkin sesuatunya tidak memiliki kekuatan legal dibandingkan langsung memiliki. Ya itu sudah trade off dalam semua hal, pasti begitu. Ya. Kadang banyak banget nih Om yang bertanya ini Om. Ini ada yang bintangin KPR Syariah, oke. Ya. Dari Mas Jovan, luar biasa ilmunya Mas RF, oke. Ya. Oke, Mas Terima Jovan. kasih. Sama-sama belajar lah ilmu mah. Aduh. Siap. Kecap ya. Kecap manis ya. Ryan, apakah nabung saham itu termasuk cara menghasilkan passive income? Bisa Ya? cara passive income. Kan ketika Anda menabung saham yang memberikan pembagian keuntungan, berarti kan secara berkala dividen Anda makin besar. Betul. Itu seperti orang hari ini punya apartemen 1 pintu, lusa beli satu lagi jadi 2 pintu, dan dua-duanya ternyata disewakan, kan makin hari passive income makin besar. Bisa. Iya. Bisa. Oke. Dari Danang Wahyudi, saya umur 34, KPR yang bagus. Sama ya. Saya tuaan dong berarti. Siap. Saya umur 34, KPR yang bagus tenor 15 tahun atau 20 tahun. Saya ambil rumah 1,6 M. Oh iya. Yang benar adalah Oke, tapi poin kedua adalah Anda jangan berbicara 15, 20, 25 dan 100 tahun, tapi lebih baik gini. Coba cek kalau dengan properti tersebut dicicil 15 tahun, berapa nilai yang harus dibayar? Dan kalau 20 tahun, berapa nilai yang masih dibayar? Misal umpama ya, kalau 1,6 15 tahun itu kayaknya 8 jutaan deh, kalau nggak salah ya. Yep. Misal ya. Kalau 8 jutaan, maka bila Anda penghasilannya adalah 10 juta, itu bahaya. Bank juga mungkin nggak akan ngasih, karena kan sudah lebih dari 50%. Biasanya rasionya adalah 30%. 30-40%. Kalau Anda sudah nikah harus 30. Kalau Anda belum nikah 40-50 masih oke. Jadi jangan berbicara lebih baik mau 15, 20, 25, tapi apakah rasio cicilan Anda itu dalam batas aman terhadap pendapatan Anda. Kalau sudah dalam batas ambang berbahaya, lebih baik jangan, panjangin sedikit. Oke. Gitu. Siap. Konservatif banget ya kalau ngasih saran ya. Enggak, tapi aku setuju loh. Jadi kalau memang ada yang pengen beli gitu, memang ya dibandingin dulu, memang harus dibandingin. Dia berapa yang dia keluarin dalam selama itu kan gitu. Yang penting juga sesuai dengan kemampuan juga sih. Lanjut Om, banyak banget ini Om. Iya. Dari Mas Nada Nadia, luar biasa Om Ryan Filbert. Saya makin mantap kayaknya pernah tadi udah ditanyain kayaknya nih, nabung saham apakah cara pasif income udah ya? Ya, Dari sudah. Mas Jovan, saya mewakili milenial. Tips Mas Ryan Filbert buat kita yang punya penghasilan pas-pasan dalam investasi properti ada Mas. Kalau kita tahu investasi ini menjanjikan tapi takut bermodal karena lifestyle kita. Wah, ya ini menarik nih. Jadi pastikan dalam gaya hidup Anda memasukkan jenis baru dalam gaya hidup Anda saat ini, yaitu investment is my lifestyle. Investasi adalah gaya hidup kita. Dan healthy lifestyle, yaitu gaya hidup kita harus sehat. Sehat secara jasmani dan juga sehat dalam mengatur keuangan. Jadi kalau Anda sudah menambahkan dalam list Anda investment is a lifestyle, cara berpikir Anda itu ya, si A, si B, si C, berarti developernya masih jalan nih. Wah, ini terpercaya. Kalau sudah nggak bisa iklan, sudah pasti nggak jalan.
Iya, 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 iya. Logik sekali. Lalu Logik, lanjut logik. lagi, oh ternyata daerah-daerah sini sering sekali disebut sebagai daerah yang nantinya akan menjadi the next ibu kota. Ah, boleh juga nih lihat-lihat. Ini bisa ada pertumbuhan yang cepat nih ketika 2024 terjadi. Nah, cara-cara berpikir investment is a lifestyle itu lebih baik untuk Anda miliki ketimbang uangnya pertama kali. Kenapa? Karena kalau Anda tidak memiliki cara berpikirnya, uang pasti bablas entah kemana terus. Selalu, oh saya punya kebutuhan. Hidup ini selalu ada butuh. Butuh Betul. apapun tiba-tiba dan ingin apapun tiba-tiba. Pasti. Tapi ketika investment sudah menjadi lifestyle kita, saya ketika pergi ke Jepang, saya lihat hebat juga ya Nintendo ya, saya bilang. Oke juga ya. Saya lihat harga pertumbuhan. Itu adalah cara berpikir. Hebat juga ya MRT di sini ya. Itu menjadi suatu cara berpikir. Pertama kali bagi teman-teman yang lebih muda dari saya ya, dan lebih adalah ubah gaya hidup Anda. Investment is a lifestyle. Yang kedua adalah, yang penting nih, yang kedua nih ya, jangan selalu kecil hati karena uang yang tidak ada. Tapi selalu berpikir, oke, kalau saya yang sekarang nggak ada, oke lah saya mulai cari yang paling basic. Om Aryo ini saya tahu banyak listnya barang-barang yang terjangkau sekali loh untuk bisa mulai diinvestasikan dari properti. Ini menarik. Nah, ini nilainya sekecil ya, dan saya boleh bayarnya parsial. Dicicil, ini saya mulai masuk. Cicilannya syariah. Nah, ini kita bisa mulai kok. Jadi kalau kita ini pertama kali yang penting menurut saya adalah feeling so good-nya dulu. Jangan mulai dengan cari uangnya dulu, tapi kalau kita sudah feeling so good, itu akan proses. Umur berapapun Anda memulai investasi, itu selalu dimulai dari usia 0. Jadi kalau ada umur 60 tahun mulai investasi properti, usianya masih 0 tahun. Sama dengan orang yang pertama kali memulai investasi properti di umur 20 tahun. Lagging for information. Karena kan zamannya bergeser. Jadi kita ini yang penting adalah mulai dengan gayanya. Seperti itu. Kayaknya cocok dibikin kaos tuh, Om. Investment is my lifestyle. Oh, it's a lifestyle. Cocok. Lanjut ya, Om ya. Ini banyak banget ini, Om. Ya. Kalau beli saham properti gimana nih, Bang? Dari Nada 0905. Waduh. Oke, membeli saham properti juga bagus sih. Kenapa? Bagus Karena ya. Developer kan melistingkan dia punya company-nya di TBK, dan Anda lihat saja yang proyeknya jalan, yang proyeknya membesar, yang masih punya mall, itu akan menjadi recurring income. Jadi itu juga menjadi salah satu. Jadi mungkin temanya jadi gini, membeli saham membeli saham developer properti, untungnya beli properti. Bisa gitu juga. Boleh. Jadi hasilnya dari beli saham. Iya. Boleh. Dari kecap manis lagi nih, nabung saham apakah cara terbaik untuk mendapatkan passive income? Tapi kalau cara terbaik, tidak ada cara terbaik, semuanya Tidak baik. ada cara. Siap. Iya. Cakep. Halo Mas Rian yang hebat, Yuni Prabandari. Dari Bu Aan Kinabi 69. Apabila memiliki tanah dengan lokasi strategis, lebih baik disewakan, dijual, atau dibangun properti sendiri? Oke, ya, ini begini ya. Kalau saya punya tambang emas, yang paling asik di mana emasnya nggak bisa habis, itu adalah saya bisa tambang sendiri. Betul. Nah, jadi sekarang kalau Anda memiliki tempat yang strategis dan Anda tidak butuh uang, kan ada orang yang butuh uang dan nggak butuh uang. Kalau Anda butuh uang, berarti Anda harus potong tuh sapi, dijual. Hilang barangnya menjadi aset Anda. Tapi kalau misalnya Anda nggak butuhkan, ya banyak Anda bisa kerjasamakan dengan orang lain, namanya joint operation. Bisa juga dengan BOT. Dibangun sesuatu, value-nya naik. Loh, hati-hati. Langsung beda tuh. Nah, itu nilai tambah. Jadi, kalau Anda ngerasa nggak butuh uang, tapi Anda ingin mendapatkan apresiasi, udah dikaryakan saja, langsung sikat. Siap. Karyakan saja. Mantap. Oke, Om Ryan.
Yuk, yuk. Banyak ini Om. Oh, siap, siap. Dari Ibu Regina's Diary. Oke. Di luar negeri ya. Oke. Satu, kalau di luar negeri kita harus tahu landasan hukum. Jadi berinvestasi pada negara-negara yang sudah mapan hukumnya sama negara-negara tax free haven. Ini bahaya kalau tax free haven. Jadi law-nya pun akan rendah. Jadi kalau Anda berinvestasi pada negara-negara yang sudah maju, itu Anda lebih aman karena hukum mereka jauh lebih tegas. Pada capital marketnya kah, atau pada derivatif capital marketnya kah, atau Anda pada sektorialnya, pada property investmentnya, banyak loh saya ditawarin untuk properti di luar negeri, itu Anda bisa, kalau Anda mau ambil, boleh saja, tapi Anda harus tahu bahwa ketika Anda dapatkan properti itu, menurut saya pribadi ya, properti selain tanah, itu harus dikaryakan. Kalau tanah mungkin ditinggal masih oke ya, tapi kalau tanah ditinggal pun sebenarnya riskan loh. Itu om saya lagi urusan itu, masalahnya. Dipatokin orang. Iya, gitu. Jadi Anda harus karyakan. Kalau Anda nggak karyakan, itu waduh, ceritanya bisa repot sekali. Kira-kira gitu. Kalau di luar negeri treatmentnya sama, dikaryakan dan Anda lihat dasar hukumnya negara mana. Oke Om, ini masih banyak banget, tapi kita waktu tinggal sekitar 12 menit nih Om. Oke. Ayo. Ya biar kita topiknya nggak begitu meleset. Money management. Pak Rian Wilbert, terima kasih ilmunya bagus banget dari Bu Ratna. Sama-sama. Zakir, bangun kekayaan investasi properti, udah cari di Gramedia, udah itu aja, udah. Siap. Ini nih ada nih dari Renat, apa yang harus kita lakukan ketika ingin membeli properti dan ingin menyewakan properti? Ya, pertama Anda harus pastikan bahwa ada yang mau nyewa. Jangan nanti sudah euforia, tiba-tiba Anda, ini bagus sekali prospeknya, kan biasa begitu tuh ya. Pokoknya udah berbunga-bunga gitu. Ternyata satu daerah itu baru 1 orang penduduknya. Waduh, itu cilaka 200. Jadi pertama kali, propertinya bagus ya. Oke, sebentar ya. Cek dulu. Rumah sewakan daerah X. Ternyata banyak. Variannya kok rentangnya jauh sekali. Teleponin satu-satu. Gitu. Jadi kalau Anda lakukan itu lama, saya yakin adalah tidak bisa Anda jago sebagai agent properti. Jadi dan Anda harus cari yang memiliki skill. Jadi bukan hanya asal dapat komisi, tapi dia punya skill. Jadi, oke Pak, ini menurut saya begini, menurut saya gini. Nah, itu bagus. Jadi ketika Anda mau mendapatkan tempat yang bagus, ya pastikan Anda juga cross-check benar nggak bisa disewakan. Demand-nya tinggi atau tidak. Gampang melihat demand-nya tinggi atau tidak, itu adalah pertama, rental fee-nya itu agak naik seperti yang saya ceritakan tadi. Yang kedua adalah yang nawarin banyak. Dan harga yang tidak jauh gap-nya. Kalau yang satu 20, satu 70 juta, wah ini ada yang aneh nih. Speknya sama. Berarti yang ini nggak laku. Kenapa? Karena spread-nya jauh. Kalau spread-nya bersaing, berarti demand-nya ada. Iya. Siap Om. Satu lagi ya Om ya. Oke. Satu lagi dari nanti aku masih punya pertanyaan lain. Siap, ayo. Sebentar, aku cariin lagi yang terkait sama properti ya. Ini banyak banget, sorry ini nggak mungkin kejawab semua kayaknya ini Om. Iya, nggak apa-apa. Dari bursa properti, Mas Ryan Gilbert izin tanya, untuk D-Ray persisnya gimana cara ingin kita join? Apakah sama dengan buka rekening saham, lalu setelah itu Anda coba cari kode-kode saham yang diawali depannya X. Nah, itu adalah salah satunya D-Ray, salah duanya ETF. Jadi Anda bisa tinggal ngecek ini klasifikasinya D-Ray atau ETF. Sangat mudah.
Yang repot adalah kalau pertanyaan, Mas saya punya mall yang udah jalan, saya pengen direka. Nah ini panjang, ini mesti ketemu ini. Baik. Kalau di teman-teman properti itu ada istilah gini Om, saham terbaik itu namanya City Om, SITI, kode sahamnya City. Iya. Siap. Oke, satu lagi Om dari peserta ya Om ya. Kita harus. Oke, sebentar. Ini aja nih, ini. Kita harus hutang untuk beli properti atau mending tabung dulu untuk beli cash lalu dikaryakan? Dari Firliansyah. Baik, kalau dengan kondisinya lihat tren ya. Kalau dengan kondisi pada hari ini saya berani hutang. Kalau saya mesti punya uang duluan, saya nggak kejar. Momentum is everything dalam setiap hal. Tapi ketika dalam keadaan so-so saja, yang namanya GDP kita dalam keadaan yang cukup baik, dengan cara melakukan negosiasi, ini meskipun tidak semua produk bisa ya, pada primary listing itu dengan cara memperpanjang cicilan ke tempat tidak apa-apa di BI checking, di Slick. Sehingga just in case kita turbulence, kita masih bisa pergi ke bank untuk bisa minta top up. Hari ini bunganya murah. Iya. Kan nggak mungkin bunga kita segini terus. Nggak akan lama. Tidak 3 tahun lagi. Tidak akan 3 tahun lagi. Apalagi kita yang bisa dapat kredit hari ini itu pasti orang-orang yang memang kredibel betul Om. Iya. Makanya jangan betul, jangan membuat rekaman di Slick yang akhirnya membuat Anda meragukan. Betul. Kartu kredit bayarnya lewat 3 bulan. Wah, aduh cerita udah panjang dengan ngono. Lewat 1 bulan kena loh Om. 1 tahun, tunggu 1 tahun baru clear gitu. Betul. Om, satu nih Om terakhir ya. Ini mohon maaf banget buat teman-teman yang lain. Sepertinya banyak banget. Ini masih banyak lah yang harus tak baca. Cuman ya tadi coba aku copy Om. Nanti coba aku dari saya sebagai pertanyaan terakhir dan sebagai penutup dari Om Ryan. Jadi saran Om Ryan mengenai peran agent properti dalam membantu konsumen untuk berinvestasi di properti itu apa Om? Oh, jadi kalau dari saya ya, saya sendiri yakin bahwa kita semua kan bukan orang yang punya waktu untuk keliling Indonesia ataupun keliling dari satu daerah. Yang namanya agent properti ini sebenarnya adalah benar-benar membantu kita, mengadvisorykan kita terkait dengan apa nih insight tempat yang bagus, barang yang murah, tempat yang BU. Karena biasanya akan dititipkan. Anda nggak mungkin untuk bisa pass through pada seluruh daerah tanpa ada bantuan perpanjangan tangan. Anda justru malah mungkin lebih banyak kejebaknya. Jadi dengan adanya perwakilan ini membantu, saya di banyak tempat saya titipin nomor saya. Nanti tolong ya, kalau ada yang terdiskon tolong kabarin saya. Daerah sini kamu jago, saya tahu. Nggak mungkin kita lakukan sendiri, berat sekali. Gitu. Ya. Mantap Om. Luar biasa Om. Aduh, ini banyak banget nih Om yang perlu diinin. Om, ini aku save dulu ya Om ya. Aku mohon izin, aku save pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau Om Ryan memang ada kesempatan untuk menjawab gitu, nanti saya email, saya WA lah ya nanti ya. Siap. Oke, waktu kita sudah tinggal kurang ya 3-4 menit lagi, saya pikir untuk hari ini kita cukup Om. Nanti kalau aku minta tolong lagi boleh ya Om ya? Oh siap, anytime. Undang lagi Om Ryan.
anytime. Siap. Mantap sekali. Siap. Terima kasih Om Ryan. Ya, Selamat ya, dan thank you. sukses selalu. Oke. Dadah. See you next Dadah, ya Om thank ya. you. Terima kasih banget Om. Yuk, Sukses ya Om yuk. ya. Ya. Oke, itu tadi kita sudah undang Mas Ryan Filbert atau saya biasa panggil Om Ryan Filbert. Kita bicara banyak mengenai investasi properti. Dan seperti pesan Om Ryan, untuk dari agent properti, dan saya Arya Diponegoro dari Regina Realty, agen properti terbaik. Jangan lupa kunjungi website kami reginarealty.co.id. Follow juga akun kami Regina Realty Official. Selamat dan sukses selalu buat teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti.